Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tridiza Sepriani. Saya merupakan mahasiswi Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 24104820130063. Di sini saya akan menceritakan mengenai sejarah hidup dan pemikiran Bapak Muhammad Natsir dalam kehidupan bernegara di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Afridian Wirahadi Ahmad SE MSc. Bapak Muhammad Natsir, salah seorang tokoh penting asal Sumatera Barat yang memiliki peranan penting serta prestasi bagi bangsa Indonesia. Beliau adalah Bapak Muhammad Natsir, putra dari pasangan Muhammad Idris Sultan Saripado dan Khadijah. Beliau lahir di Solo, salah satu di daerah Sumatera Barat, pada tanggal 17 Juli 1908. Pendidikan. Pada tahun 1916, beliau bersekolah di Hollands Inlet School atau Sekolah Belanda untuk Bumi Putra di Adabia, Padang. Namun, beberapa bulan kemudian beliau pindah ke Solo. Di sini beliau menjalani pendidikan pada siang hari dan pada malam harinya menimba ilmu di Madrasah Diniyah selama 3 tahun. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya di His Padang. Lalu beliau melanjutkan pendidikan di Mid Aidgravid Lager atau MULO pada tahun 1923 dan terakhir beliau berlanjut ke Algemeen Middelbare School atau AMS sampai tahun 1930 di Bandung. Meskipun dari keluarga yang hidup bersahaja, orang tua Bapak Natsir mendukung jalur pendidikannya yang unik. Dan pada saat beliau bersekolah di SMA terbaik di Bandung, di mana ia harus membaca setidaknya 36 buku per mata pelajaran dan belajar bahasa Belanda, Inggris, dan Latin. Riwayat hidup dan pemikiran Bapak Muhammad Natsir. Bapak Muhammad Natsir dikenal sebagai individu yang jujur, sederhana, sopan, dan ramah bahkan dengan lawan politik. Perjuangan dan perjalanan Yarsi Sumatera Barat, sejarah dan perkembangan Yarsi dari awal berdirinya SPK atau Sekolah Perawat Kesehatan hingga menjadi universitas merupakan suatu ketekunan meskipun pada awalnya kekurangan dana dan sumber daya. Bapak Muhammad Natsir sendiri percaya pada memulai dari kecil dan melihat pendidikan sebagai kekuatan transformatif. Bapak Muhammad Natsir menekankan bahwa pendidikan dapat mengubah hidup dan selalu menganjurkan pembelajaran melalui sekolah, masjid, dan pesantren. Kehidupan keluarga dan nilai-nilai keluarga menjalani gaya hidup sederhana, sering berpindah rumah karena keadaan seperti PRRI. Beliau juga mengajarkan anak-anaknya untuk menghormati orang tua dan mendengarkan semua orang tanpa memandang latar belakang atau status mereka. Kesederhanaan beliau terlihat jelas seperti yang dicatat oleh Indonesia America Georges MCT Kahin yang mengamati Bapak Natsir yang saat itu menabar Menteri Penerangan mengenakan jas yang ditambal dan usang. Mentorship dan pengaruh. Mentor utama Bapak Muhammad Natsir termasuk Hasan, Haji Agus Salim, dan Syekh Ahmad Surkati yang sangat mempengaruhi pemikiran dan gaya kepemimpinannya. Beliau menekankan pemikiran kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi atau 4C sebagai kualitas penting untuk sukses. Warisan. Bapak Muhammad Natsir meninggalkan warisan karya intelektual yang kaya sekitar 70 buku, karakter teladan dan aset material yang signifikan termasuk properti wakaf. Pengaruhnya meluas secara internasional terutama dengan mantan Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda yang menganggap wafatnya Bapak Muhammad Natsir lebih berdampak daripada Hiroshima.
Komitmen terhadap pendidikan dan Islam. Setelah lulus dari AMS pada tahun 1930, Bapak Muhammad Natsir mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan. Beliau memilih untuk tidak mengejar beasiswa pemerintah untuk pendidikan tinggi, melainkan memilih untuk mengajar dan memperdalam ilmu keislamannya didorong oleh kepedulian terhadap anak-anak muslim di sekolah-sekolah Belanda yang tidak mendapatkan pendidikan agama. Keyakinan dan pemikiran Bapak Muhammad Natsir. Bapak Muhammad Natsir adalah tokoh nasional yang dikenal karena kecermatan dan ketelitiannya dalam berbahasa yang dibangun dari kebiasaan mengkaji Al-Quran. Bapak Muhammad Hatta pernah mengatakan bahwa Soekarno tidak akan menandatangani penjelasan resmi yang tidak disusun oleh Bapak Muhammad Natsir. Beliau menitik beratkan dakwah pada dakwah bil hal atau dakwah dengan perbuatan dan dakwah bil hikmah atau dakwah dengan kebijaksanaan, bukan hanya dakwah bil lisan atau dakwah dengan lisan. Beliau mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII dan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI). Kampus Universitas Muhammad Natsir dinamakan demikian untuk mengenang jasa beliau, meskipun Bapak Natsir sendiri tidak suka mempopulerkan namanya sebagai simbol lembaga. Di masa Insinyur Soeharto, Bapak Natsir diutus ke Aceh untuk memberantas pasukan Daud Beureh atau Gerakan Aceh Merdeka. Namun beliau memilih untuk merangkul dan berdialog, bukan memerangi. Beliau pernah menjadi moderator yang mempertemukan Insinyur Soeharto dengan Perdana Menteri Jepang untuk investasi di Indonesia. Beliau menolak hadiah dari investor, menunjukkan integritasnya, di mana beliau dikenal dermawan, sering membagikan uang kepada dai-dai terpencil tanpa melihat isinya. Dakwah Bilhal dan pendiri lembaga kesehatan. Salah satu dakwah Bilhal Bapak Muhammad Natsir adalah dengan mendirikan rumah sakit. Awalnya bernama Balai Kesehatan Ibnu Sina Bukit Tinggi pada tahun 1969, yang merupakan upaya untuk menyalakan lampu kita daripada memadamkan lampu orang lain, atau Rumah Sakit Kristen Immanuel. Balai kesehatan tersebut awalnya tidak megah. Dokter dan perawat ikut serta dalam pekerjaan sehari-hari seperti mengepel lantai dan mencuci pakaian pasien. Kemudian menyusul pendirian rumah sakit di Padang pada tahun 1971, di Padang Panjang, Payakumbuh, Pasaman, dan Panti. Bapak Natsir selalu menghindari perkataan tentang perbuatan, melainkan perbuat apa yang dilakukan. Pada masa kepemimpinan beliau sebagai Perdana Menteri, beliau meminta Menteri Pendidikan dan Menteri Agama untuk merumuskan pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Ini menghasilkan peraturan bersama pada tahun 1951 yang mewajibkan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum yang berlanjut hingga sekarang. Universitas Muhammad Natsir melanjutkan jasa beliau dalam bidang pendidikan sebagai agen untuk menduniakan beliau. Bapak Muhammad Natsir berkontribusi pada pembangunan karakter bangsa melalui penyatuan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Beliau berhasil menghilangkan kembali cita-cita orang untuk memecah belah negara Indonesia dan menempuh jalur lurus menuju masyarakat adil dan makmur. Rumah Sakit Ibnu Sina, YARSI, juga merupakan wujud pembangunan karakter melalui pendidikan kesehatan. Strategi dakwah Bapak Muhammad Natsir berakar pada konsep tauhid, menekankan keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi kehidupan seorang muslim, di mana melibatkan iman yang kuat atau uluhiyah, ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ubudiyah, dan keyakinan bahwa Allah mengatur alam semesta atau rububiyah. Beliau mengidentifikasikan dua kelemahan dalam komunitas muslim, yaitu pendidikan dan kesehatan. Beliau percaya bahwa masyarakat yang tidak berpendidikan dan tidak sehat akan kesulitan mencapai kemerdekaan dan kekuatan.
Pidato Bapak Muhammad Natsir pada tahun 1957 di Majelis Konstitusi di Bandung menekankan perlunya melindungi generasi mendatang dari pengaruh sekularisme. Kritik terhadap sekularisme Natsir sangat memperingatkan bahaya sekularisme, mendefinisikannya sebagai ideologi anti-agama, di mana akar sejarah sekularisme di Eropa yang berasal dari kendali agama. Dampak sekularisme menurut Bapak Natsir mengarah pada perspektif duniawi yang mengabaikan pertimbangan ilahi dan akhirat. Hal ini mengakibatkan pengejaran kekayaan, kekuasaan, kecantikan, dan popularitas dengan segala cara, memupuk ketidakadilan dan penindasan seperti halnya korupsi dan gagasan bahwa kepemimpinan adalah beban dan pertanggungjawaban di akhirat. Metode dakwah. Bapak Muhammad Natsir menerapkan 3 metode dakwah. Yang pertama ada dakwah bil kalam atau melalui tulisan, yaitu beliau dengan cara aktif menulis buku, mendirikan surat kabar, dan menjala seperti media dakwah dari suara masjid dan menyebarkan buletin untuk mendidik masyarakat. 2. Dakwah bilisan atau melalui lisan, itu beliau adalah seorang orator dan pembicara yang terampil menyampaikan pesan-pesan Islam secara persuasif di berbagai forum baik di dalam maupun luar negeri. Ketiga, dakwah bilhal, yaitu melalui tindakan. Ini adalah aspek penting dari strateginya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengembangkan pendidikan Islam, meningkatkan pelayanan kesehatan, keterlibatan politik, mosi integral Natsir, jaringan dakwah internasional, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII. Bapak Muhammad Natsir diakui sebagai pahlawan nasional dan pelopor pembaruan Islam di Indonesia. Kepemimpinannya yang dicirikan oleh integritas, komitmen, kerendahan hati, dan kepatuhan pada nilai-nilai Islam terus menjadi teladan. Model dakwahnya yang komprehensif tetap menjadi rujukan bagi gerakan dakwah kontemporer, menekankan sifat universal Islam di luar sekadar ritual. Karir politik. Pada tahun 1938, beliau bergabung dengan Partai Islam Indonesia pada tahun 1940 sampai dengan 1942. Beliau menjabat sebagai Kepala Partai Islam Indonesia Cabang Bandung. Namun jauh sebelum beliau bergabung dengan partai tersebut, beliau sering bertukar pikiran dengan Bapak Agus Salim tentang Islam dan negara. Beliau bergabung dengan Majelis Islam Allah pada masa pemerintahan Jepang dan beliau diangkat menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat setelah Proklamasi Indonesia. Bapak Muhammad Natsir menjadi Menteri Penerangan dalam Kabinet pertama Indonesia pada tahun 1945. Gagasan beliau yang paling terkenal adalah Mosi Integral Natsir, merupakan inisiatif beliau untuk menyatukan kembali Indonesia setelah konferensi meja bundar yang memecah negara menjadi 16 negara federal atau RIS, yang berujung memuat hasil keputusan parlemen mengenai bersatunya kembali sistem pemerintah Indonesia dalam sebuah kesatuan pada 17 Agustus 1950. Wakil Presiden pertama Indonesia, Bapak Muhammad Hatta, sangat mengapresiasikan mosi tersebut karena beliau menganggap mosi tersebut dapat memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konsep orisinil Bapak Muhammad Natsir mencoba mendamaikan teokrasi atau kedaulatan ilahi dan demokrasi sekuler atau kedaulatan rakyat. Konsep ini mengusulkan agama, khususnya Islam, tanpa dikendalikan oleh otoritas agama. Hal ini juga tertangkap dalam radar sang proklamator Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, yang kemudian mengangkat beliau menjadi Perdana Menteri pada 5 September 1950 dan membentuk kabinet bernama Kabinet Natsir. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena pada 26 April 1951 Bapak Muhammad Natsir mundur dari jabatannya karena selisih paham dengan Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno yang berpaham nasionalis mengkritik Islam sebagai ideologi, sementara Bapak Muhammad Natsir mengkritik Bapak Insinyur Soekarno yang dianggap kurang memperhatikan kesejahteraan di luar Pulau Jawa.
Selama era demokrasi terpimpin, Bapak Muhammad Nasir terlibat dalam pertentangan dengan pemerintah yang dinilai semakin otoriter. Beliau bergabung dalam pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Bapak Muhammad Nasir akhirnya ditangkap dan dipenjarakan di Malang pada tahun 1962 sampai dengan 1964 setelah sebelumnya tuntutan PRRI mengenai otonomi daerah disalah tafsirkan oleh Bapak Insinyur Soekarno sebagai bentuk pemberontakan beliau kepada negara. Bapak Muhammad Nasir baru dibebaskan di era Orde Baru pada 26 Juli 1966 dan dilarang keluar negeri. Namun beliau tetap menulis dalam buku disebut Petisi 50 tanpa menaruh dendam kepada Bapak Insinyur Soekarno dan Soeharto. Pada tahun 1968, Bapak Muhammad Nasir berkunjung ke Sumatera Barat atas undangan Yayasan Kesejahteraan. Pada waktu itu, beliau mendapat kesempatan mengunjungi hampir seluruh kabupaten di Sumatera Barat yang difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat pada saat itu Bapak Harun Zain beserta Muspidah Sumatera Barat dalam rangka pembangunan lahir dan batin Sumatera Barat. Sewaktu hendak kembali ke Jakarta, sebagai hasil yang didapatkan selama kunjungan tersebut, Bapak Muhammad Nasir menyampaikan suatu saran tertulis kepada Buya Detepalimo Kayo, yang isinya berupa harapan kepada para alim ulama sebagai pimpinan alamiah dalam tatanan adat Minangkabau bersama para cendekiawan agar dimulailah suatu usaha pelayanan kesehatan berupa poliklinik kecil dengan harapan agar usaha ini dapat berkembang nantinya. Saran ini diterima oleh para alim ulama dan cerdik pandai para ahli dan pemuka-pemuka kaum ini direstui oleh Gubernur Sumatera Barat dan sekaligus bersedia menjadi pelindung bagi Badan Pelaksana Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat atau YASI Sumbar. Kualitas dan teladan Bapak Muhammad Nasir. Pengakuan internasional pengaruh Bapak Nasir meluas secara global terbukti dari kesediaan mendalam mantan Perdana Menteri Jepang Takei Fukuda atas wafatnya Bapak Nasir membandingkannya dengan bom atom Hiroshima. Beliau juga menerima penghargaan dari Raja Faisal Arab Saudi, Tunisia, dan pemerintah Malaysia. Kekaguman Malaysia, ilmuwan besar dunia Melayu abad ke-20 meluncurkan sebuah buku berjudul Muhammad Nasir oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang memuji Bapak Nasir sebagai pemimpin politik dan negarawan Muslim yang luar biasa dengan penulisnya Profesor Muhammad Kamal Hasan mengagumi kepemimpinan Bapak Nasir yang etis dan inklusif, bebas dari korupsi dan kemunafikan. Bapak Muhammad Nasir diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2008. Sebagai warisan Bapak Muhammad Nasir akan terus menginspirasi generasi mendatang untuk berkontribusi positif bagi bangsa dan agama, terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammad Nasir. Itulah tadi mengenai cerita singkat, sejarah, dan keteladanan Bapak Muhammad Nasir bagi negara Indonesia. Semoga selalu menginspirasi anak-anak milenial sekarang. Saya akhiri, apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.